wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Zahranur dan Amalia Rahmawati, akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dasar pendidikan Islam, yakni esensi kurikulum dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Pembahasannya meliputi yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam atau manhaj. Kemudian asas-asas kurikulum pendidikan Islam, ruang lingkup kurikulum pendidikan Islam, dan karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Dan yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam atau manhaj. Secara etimologi, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum yang berarti bahan pengajar. Dan secara terminologi, kata kurikulum bisa dimaknai sebagai 1. Lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Dan 2. Seluruh program pembelajaran dan pengalaman pendidikan yang dipersiapkan oleh perancang pendidikan, sekolah, pendidikan, atau guru untuk mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan. Dan kurikulum pendidikan Islam adalah segala proses perencanaan pembelajaran yang dibuat dan dipersiapkan pendidik guna membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Tidak hanya menguasai semua atau beberapa materi di setiap mata pelajaran, melainkan peserta didik juga dapat berkembang menjadi khalifah dan hamba Allah yang taat dan patuh, berakhlak dan berkepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya. Asas kurikulum pendidikan Islam. Pembentukan kurikulum pendidikan yang Islami terdapat beberapa asas, diantaranya yang pertama asas agama. Untuk asas yang pertama ini, Al-Syaibani menjelaskan bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan dan kurikulumnya pada syariat Islam, dan pada apa yang terkandung pada syariat termasuk prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kesemuanya itu kembali pada 2 sumber utama syariat Islam, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Juga sumber-sumber cabang lainnya seperti ijma, qiyas, kepentingan umum, dan yang dianggap baik atau istihsan. Kemudian yang kedua, yaitu asas falsafah. Asas ini menekankan pada kandungan nilai-nilai filosofis yang harus terdapat pada kurikulum. Nilai-nilai filosofis tersebut tentunya menjadi pengarah dan petunjuk yang akan mengarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan Islami. Nilai-nilai filosofis tersebut tentunya merupakan nilai-nilai yang bersumber dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, asas psikologi. Dalam pembentukan kurikulum, maka aspek psikologis haruslah menjadi bahan pertimbangan, karena proses pendidikan tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek psikologis manusia sebagai peserta didik, seperti aspek bakat, kematangan, emosi, minat, kecakapan, intelijensi, perbedaan individual, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yakni asas sosial. Bagaimana manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan keberadaan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tersebut memiliki peranan dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, maka manusia tersebut haruslah berada dalam kepatuhan segala budaya, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal inilah yang melandasi kurikulum pendidikan Islami agar memperhatikan keberadaan manusia tersebut sebagai makhluk sosial yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat. Kemudian ruang lingkup kurikulum pendidikan Islam. Bukhari Umar menjelaskan mengenai 3 cakupan kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan,
Rumusan ini mengenai zat, sifat, perbuatan, dan relasinya terhadap manusia dan alam semesta. Bagian ini meliputi ilmu kalam, ilmu metafisika alam, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu tentang Al-Quran, dan sunnah lainnya. Kemudian yang kedua, ilmu isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan. Rumusan ini berkaitan dengan perilaku manusia, baik manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, maupun makhluk berakal. Bagian ini meliputi ilmu politik, ekonomi, kebudayaan, sosiologi, antropologi, sejarah, linguistik, seni, arsitek, filsafat, psikologi, pedagogi, biologi, kedokteran, perdagangan, komunikasi, administrasi, matematika, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, isi kurikulum yang berorientasi pada kealaman. Rumusan ini berkaitan dengan fenomena alam semesta. Bagian ini meliputi ilmu fisika, kimia, pertanian, perhutanan, perikanan, farmasi, astronomi, ruang angkasa, biologi, geofisika, botani, zoologi, biogenetik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Ada beberapa karakteristik kurikulum pendidikan Islam, yaitu satu, memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras. Dan yang kedua, bertujuan memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, sesuai dengan tingkatan pendidikan. Yang keempat, memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis. Dan yang kelima, tidak bertentangan dengan konsep dan ajaran Islam. Yang keenam, rancangan kurikulum harus realistis. Dan yang ketujuh, harus memilih metode dan pendekatan yang relevan dengan kondisi materi belajar mengajar dan suasana lingkungan pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan hasil pendidikan yang bersifat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. Dan yang kesembilan, sesuai dengan berbagai tingkatan usia peserta didik. Dan yang terakhir, memperhatikan aspek pendidikan tentang segi-segi perilaku yang bersifat aktivitas langsung. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.